Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah sayyidil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wal ikhwan wal akhwat wat tullab wat talibat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita akan lanjutkan pembahasan di kitab Mausu'ah Al-Manahi Asy-Syar'iyyah, ensiklopedi larangan menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kita masuk di nomor yang ke-37. Masih di pembahasan seputar ilmu atau kitabul ilm. Sab'ah wa thalathun, yang ke-37 dia sebutkan sini, babun nahyi ayyakuna al-ghalibu 'ala al-insani asy-syi'ra hatta yasuddahu 'anil ilmi wal qur'ani. Kata beliau, bab larangan terlalu berlebih-lebihan menggemari syair, ya, syiar ataupun syair-syair, hingga sangat mendominasi pada diri, bahkan memalingkannya dari ilmu dan Al-Quran, sehingga dalam kesehariannya itu lebih banyak disibukkan dengan menyebut-nyebutkan syair, pantun, sajak, dan yang semisalnya. Yang di sana biasanya ada timbangan-timbangan, ada lirik, dan yang semisalnya. Pada asalnya asy-syi'ru, syair-syair dan yang semisalnya, tanpa alat musik, ya, tanpa alat musik. Ini masuk hukum berbicara, walaupun dia bernada. Kamu mau kemana? Nah, gitu, ya kan, bernada dia. Itu hukum kalam, itu sama, berbicara, itu masuk hukum bicara, mubah. Berbicara ini hukum asalnya bukan terlarang. Hukum berbicara asalnya apa? Boleh. Makanya dalam hadis disebutkan, diriwayatkan Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad dan dinyatakan sanadnya, ya, baik, sanadnya sahih oleh Syekh Al-Albani. Di sana disebutkan bahwa asy-syi'ru kamanzilatil kalam. Syair-syair itu seperti kedudukan berbicara. Hasanuhu kahasanihil kalam, hasanuhu au husnuhu kahusnil kalam. Bagusnya syair itu maka seperti bagusnya orang berbicara. Qabihuhu ka qabihil kalam, ka qabihil kalam. Dan buruknya sebuah syair itu seperti buruknya seorang berbicara. Jadi hukum asalnya seperti orang berbicara, orang ngomong, ya, itu. Namun keunikannya karena di sana dia ada timbangan-timbangan sendiri. Kalau dalam bahasa Arab maka akan dilihat, biasanya di akhirnya itu ra, dia akan berusaha menyusun di akhirnya itu ra semua. Ya, itu biasanya ada timbangan seperti itu. Kalau dia diakhiri dengan huruf lazimah misalnya atau huruf alif, maka dia akan berusaha mencari kata-kata yang akhirnya alif, namun maknanya tersebut, ya, mengandung banyak makna, keindahan kalam, dan dicampur biasanya dengan irama, ya, dicampur dengan irama. Ini hukum asalnya boleh. Tapi kalau berlebihan, sangat mendominasi dalam hari-harinya, bersenandung terus,
tanpa musik ya. Karena yang diharamkan di dalam Islam oleh Nabi SAW juga dalam hadisnya, atau yang dibahas oleh para ulama, pengharaman alat musik, ma'azif. Bukan ucapannya, bukan. Ucapannya itu hukum asalnya mubah. Syair, pantun, sajak dan yang semisal, dia akan menjadi qabih, jelek, seperti orang yang bicara kotor. Ya kan? Bicara keji, itu akan jadi jelek kalamnya. Ucapannya itu jadi dosa. Seperti orang berbohong, berdusta dan yang semisalnya. Kalimat-kalimat yang secara syariat itu adalah kalimat-kalimat atau kata-kata yang mengandung kemaksiatan, mengandung kemungkaran, mengandung dosa. Nah begitu juga syair. Tapi kalau dia bagus kandungannya, maka bagus juga. Cuma terlalu sering berbicara juga nggak bagus kan? Ngomong terus. Ya, kecuali berbicaranya dalam rangka untuk ilmu, berbicaranya dalam rangka untuk menyebut nama Allah, berbicaranya membaca Al-Quran. Ya, itu lain lagi. Justru itu sangat dianjurkan. Kenapa? Karena ada kaitannya dengan ibadah. Adapun syair nggak ada hubungannya dengan ibadah. Sama seperti orang ngomong gitu aja, ngobrol, ya, bicara. Selama pembicaraannya tidak ada kemaksiatan, tidak ada ghibah, nggak ada aib orang disebutkan, tidak ada kalimat-kalimat kotor, tidak ada kedustaan, kebohongan, maka dia hukum asalnya mubah, boleh. Hanya saja nanti terkenanya atau terjatuhnya kepada menyia-nyiakan waktu, ngomong terus dia gitu. Pokoknya apa diomongin terus, nggak apa-apa, boleh, silahkan saja. Ya, cuma habis waktu kan begitu. Itu selama tidak ada di dalam kalimat kalam tadi. Hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Taib. Ya, adapun asy-syi'ru, bersyair. Nah, ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti akan kita dapatkan hadisnya. Bagaimana larangan ini terlalu berlebihan, bukan tidak boleh, hukum asalnya boleh, tapi berlebihan. Hari-harinya dihabiskan dengan banyak bersyair, bersenandung. Ya. Melantunkan syair-syair, pantun-pantun, sajak-sajak. Pernah kan? Belajar sajak, tahu kan? Sajak. Syajak. Dalam bahasa Arab itu shin, jim, ain, syajak, tasji', penyemangat. Syajak. Nggak tahu mana duluan, Indonesia atau bahasa Arab. Ya, syaja'un itu artinya tasji', syuja', makanya bilang syuja' itu pemberani. Ya, syuja'. Tasji' dari syajja'a yusyajji'u tasji'. Ya, motivator, motivasi. Syajak, seperti itu. Pantun bahasa Arab enggak itu ya? Baik. Nah, di sini beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya yang terlarang ketika bersyair atau yang semisalnya itu sangat dominan pada dirinya dalam waktu-waktunya, terlalu sering bersyair. Dan ketahuilah para jemaah milik Allah Subhanahu wa taala, seorang talibul ilm dikatakan dia penuntut ilmu karena kesehariannya dalam 24 jam itu lebih banyak memperhatikan ilmu. Itulah dia talibul ilm. Nah, maka kita koreksi diri, dalam satu hari 24 jam berapa jam kita pakai untuk membahas ilmu atau yang berkaitan dengan ilmu Islam. Nah, tinggal kita hitung-hitung aja. Sebelum nanti kita dihitung juga kan, dihisap kita ini. Itulah dia talibul ilm. Talibul ilm ketika dalam hari-harinya, dalam satu hari atau dalam 24 jam lebih dominan dengan ilmu. Baik itu dengan Quran, baca Quran, bahas hadis, ya, atau membahas tentang ilmu-ilmu syar'i, itu sangat dominan dalam hari-harinya. Mungkin dia bisa 8 jam, sepanjang waktu tidurnya juga, kan begitu. Dalam sehari kan katanya idealnya tidur 8 jam. Belajarnya juga dia 8 jam. Ya kan? Belajar 8 jam, sisa 8 jam lagi kan? Sisa 8 jamnya itu kerja. Nah, gitu misalnya, atau aktivitas yang lainnya. Ini sepertiga belum juga sih. Masih sepertiga kan? Ya, setengah lah, setengah hari kita, atau 60%. Dalam satu hari 60% kita itu ilmu agama Allah yang kita bahas. Nah, itu bisalah dibilang talibul ilm. Apalagi kalau sampai seperti para ulama, ya, hampir mungkin 70-80% hari-harinya disibukkan dengan ilmu. Itu talibul ilm namanya. Ya, ya seperti orang-orang yang di pondok pesantren. Nah, itu kan hari-harinya belajar terus dari pagi. Nah, belajar terus.
Kata orang-orang yang nggak paham, bisa stres mereka nanti. Maka kita tantang, bawa ke sini yang betul-betul belajar di atas manhaj yang benar ya, tunjukkan yang stres. Ya, kecuali ya dia berada di atas manhaj yang menyimpang. Banyak yang stres memang, teman saya banyak yang stres. Belajar ilmu yang nggak jelas kan begitu ya, masuk dalam kelambu kan begitu. Saya dulu pernah ikut begitu maksudnya. Teman saya stres. Teman dekat saya, remaja masjid gitu ya. Namanya anak muda, ikut-ikutan aja. Disuruh masuk kelambu kita. Suruh tutup begini. Ya, zikir gitu. Lama-lama kamu kok kayak stres gitu, orang yang stres kan gitu. Akhirnya saya tinggalkan. Ya, itu dia. Taib, kembali ke sini. Bahwa ketika dominasi kehidupannya, kesehariannya lebih banyak kepada syair, dikit-dikit dia bersyair, dikit-dikit bersyair, dikit-dikit bersyair, ketemu, pokoknya kalau ketemu dia melantunkan syairnya. Ini dia yang terlarang. Makanya sampai keras ancaman Nabi, lebih baik mulutnya dipenuhi oleh nanah daripada dia sering bersyair. Ini masih syair ya, yang enggak ada hubungannya dengan alat musik. Gimana lagi syair dicampur sama yang haram? Dicampur dengan alat musik, ya tambah parah lah haramnya, ya kan? Ini masih hukum syair, itu hukum seperti berbicara saja. Itu gimana kalau syair-syair pantun saja lalu dikolaborasikan dengan alat-alat musik? Ini lebih berat lagi dosanya. Satu alat musik saja itu sudah disebut alat setan oleh Nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jaros ya mazamiru syaitan. Jaros, tahu jaros? Tahu jaros? Teng, tong, teng, tung, teng. Apa itu? Lonceng. Itu jaros bahasa Arabnya. Nah, belajarlah bahasa Arab dikit. Al-jarosu mazamiru syaitan, kata Nabi. Lonceng itu alat musiknya setan. Ya, ini kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam hadis yang lain, riwayat yang lain Ibnu Hibban, beliau mengatakan la tashabul malaikatu rafqah fihi kalbun wa jarasun. Malaikat tidak akan mengiringi rombongan yang pada rombongan itu ada anjing, diikuti oleh anjing ataupun ada lonceng. Malaikat nggak akan menyertai rombongan itu. Maka kalau antum safar, rombongan, mobil atau apa, ada musik-musiknya, alamat itu malaikat jauh sudah. Ya, malaikat rahmat, bukan malaikat maut. Malaikat maut itu nggak mau tahu dia, cabutnya saja lagi di atas mobil, cabutnya melayang mobilnya, ya kan? Malaikat rahmah maksudnya, malaikat barokah itu nggak akan menyertai rombongan yang padanya itu ada lonceng ataupun alat musik yang lainnya. Ini masih satu alat. Gimana kalau dikolaborasikan lonceng plus gendang plus gitar, ya kan? Teng dung tak, bung bung teng bung pak kan gitu ya. Ya tambah parah. Ya kan, itu masih teng teng teng, masih gitu saja udah nggak dikawal atau tidak disertai malaikat. Sudah dikatakan oleh Nabi sebagai alat musik setan. Mazamir itu bisa bermakna juga seruling setan. Ya, lalu gimana kalau bertambah alat musiknya banyak? Ya, kemudian melantunkan syair, lirik-lirik yang bernada juga di situ. Ya sudah, maka nggak ada alasan lagi. Tapi enak, iya enak hawa nafsunya saja. Iya kan, enak hawa nafsunya saja. Jadi ya tinggalkan musik itu, tinggalkan. Kalau kata udah bisa, ya banyak yang dari kecil udah terbiasa bermain musik, bahkan dengar saja udah tahu kuncinya dia. Oh D ini D, A minor ini. Tapi bisa kalau yang sungguh-sungguh tinggalkan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, begitu juga kebiasaan kita itu kan melantunkan gitu ya, syair, sajak, pantun itu udah biasa kita. Baik itu di masa dulu, di masa Nabi senang bersyair. Bukan berarti syair ini dimutlakkan nggak boleh kan begitu ya. Nabi SAW juga pernah mendengar ya ada yang bersyair, bahkan pernah menyuruh siapa sahabat yang Hasan ya, Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit diperintahkan oleh Nabi untuk membalas syairnya orang kafir yang menghina Nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Hasan, ajib an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Hasan lawan syairnya. Begitu ya. Lawan syairnya.
ya, untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mendoakan Hasan pada waktu itu, Allahumma ayyidhu biruhil kudus. Ya Allah, kuatkan Hasan ya dengan bantuan Jibril, supaya Jibril membantu lirik-lirik syairnya itu, susunan syair Hasan, supaya menaklukkan syairnya orang-orang kafir. Bukan berarti enggak boleh. Ya, boleh, tapi dengan catatan tadi ya, dalam rangka kebaikan, atau ketika ingin menyampaikan nasihat dalam syair pantun saja itu ada nasihat, tapi jangan kebanyakan. Jangan ya setiap harinya berpantun terus, bersyair terus, bersajak terus, tidak. Sesekali ada keperluan, kebutuhan, boleh, silahkan. Ya. Taib, di sini beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-224. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Para penyair-penyair itu biasanya yang mengikuti mereka, yattabi'uhum adalah al-ghawun, orang-orang sesat. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, biasanya yang suka mengikuti, senang dengan penyair, oh itu ada penyair. Ya, dulu saya waktu kecil sering dengar sandiwara radio. Ada penyair gila ya kan? Kalau dengar syair itu bisa gila. Iya kan? Apa nama sandiwara radionya itu? Apa? Turtinular. Ya, wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Para penyair-penyair itu banyak yang mengikutinya adalah al-ghawun, orang-orang yang sesat. Alam taro annahum fi kulli wadin yahimun. Tidakkah kamu melihat mereka, para penyair-penyair itu berada di lembah-lembah? Itu tujuannya untuk mengembara ya. Yahimun itu mengembara. Ya, pengembara. Jadi penyair-penyair itu biasanya mengembara ke sana sini, kemudian mereka mencari kalimat-kalimat, menyusun kalimat-kalimat syair tadi, yang mana mereka sendiri ya, walaupun kelihatan tinggi bahasanya, kelihatan menjunjung ya, tapi mereka sendiri sebenarnya tidak pernah mengerjakannya, tidak pernah melakukannya. Di dalamnya itu terdapat makna-makna yang memberikan ya motivasi untuk berbuat baik dan semisalnya. Wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Makanya kata Allah taala, mereka sendiri ya suka mengatakan sesuatu yang mereka sendiri tidak pernah mengerjakannya. Nah, itulah terlalu banyak syair, akhirnya mereka sendiri tidak pernah mengerjakannya, enggak melakukannya. Ya, hanya sebatas melantunkannya saja. Lihat saja orang-orang yang kita dapati ya kalau hari ini banyak dibarengi dengan musik-musik atau lagu-lagu. Itu kan lagu-lagu itu kan kelihatan kaulah segalanya. Mana kaulah segalanya? Ya. Lautan akan aku seberangi, gunung akan kudaki demi engkau. Mana ada? Bohong aja. Begitu ada kena cobaan ditinggal pergi ya kan? Mana bisa begitu. Tapi gitulah manusia, tertipu dengan kata-kata, tertipu dengan syair-syair, lantunan-lantunan yang seperti itu. Ya, itu dia. Nah, demikian juga di sini beliau membawakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamtali ajawfu rajulin qayhan, qayh nanah. Sungguh rongga mulut seseorang itu penuh dengan nanah, hatta yuriyah, ya, hatta yuriyah itu penuh dengan nanah itu sampai kan begitu ya, sampai nah begitu ya, jadi penuh ya. Rongga jauf itu ini, apa yang dari sini sampai ke situ namanya jauf ya, jauf, dari mulutnya ini itu namanya jauf. Apa kita bilang mulut atau sampai ke dada lah ya. Rongga mulut sampai ke dada seseorang itu dipenuhi nanah sehingga menyesakkan dadanya, menyesakkan paru-parunya. Khairun min ayyam tali asyi'ran, itu lebih baik daripada dia memenuhi mulutnya dengan memperbanyak syair ya. Jadi kalau ada seorang dipenuhi mulutnya, dituang dengan nanah sampai memenuhi paru-parunya, itu penuh semua nanah, itu masih lebih ringan dibandingkan mulutnya dipenuhi tiap hari dengan banyak syair, untuk menunjukkan bencinya Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang terlalu banyak bersyair dan yang semisal ini. Baik, kita lihat kandungan bab. Pertama,
Sebagian orang mengartikan syair yang dilarang tersebut adalah syair yang diucapkan untuk menyerang Rasulullah SAW. Namun takwil tersebut sangat jauh dari kebenaran. Jadi ada sebagian orang mengatakan larangan bersyair itu hanya pada syair yang tujuannya untuk menghina Rasul. Kalau syair itu tidak menghina Rasul, tidak menghina Islam, maka nggak apa-apa kita banyak melantunkan syair. Ini takwilan mereka. Maka takwilan ini tidak diterima, dibantah. Makanya kata beliau di sini, namun takwilan tersebut sangat jauh dari kebenaran. Ya, sangat jauh dari kebenaran. Karena satu kalimat saja yang diucapkan untuk menyerang Rasulullah SAW dapat membuat pengucapnya kafir. Waliyadzubillah. Ya. Apa alasannya bahwasanya pendapat ini tidak diterima? Karena yang namanya menghina Rasul nggak usah pakai syair. Ya. Pakai isyarat tangan saja kafir. Kan bisa kan menghina pakai tangan? Bisa nggak? Bisa. Ya, jangan coba-coba nunjukkan jari tengah sama orang mana. Iya kan? Nunjukkan jari tengah itu kan penghinaan kan? Iya nggak? Atau jempol diginikan sama orang. Kamu, wah langsung menghina kamu. Ya. Dia sebut Muhammad lalu dia isyaratkan dengan jarinya. Dengan jari saja bisa termasuk penghinaan. Nggak usah sampai syair. Satu kalimat saja itu termasuk penghinaan dan resikonya bisa keluar dari Islam, sehingga tidak diterima. Nggak benar dan tidak tepat takwilan bahwasanya larangan bersyair ini hanya sebatas untuk menghina syair yang dia menghina Rasul. Maka kata para ulama, kalau sebatas hanya menghina nggak usah pakai syair. Ya, satu kalimat pun tujuannya untuk menghina Nabi, maka ini terlarang. Ya, maksudnya apa? Benar-benar yang dilarang oleh Nabi di sini adalah syair. Syair yang boleh, yang hukum asalnya boleh, tapi karena terlalu sering, terlalu banyak dia bersyair, itu yang dimaksud di sini. Baik. Syair seperti itu berlaku padanya prinsip banyak ataupun sedikit hukumnya haram. Jadi menghina Nabi nggak harus banyak kalimatnya, kan begitu ya? Nggak harus pakai syair. Sebatas kalimat itu tujuannya untuk menghina Nabi, maka itu termasuk penghinaan banyak ataupun sedikit. Baik. Telah diriwayatkan beberapa hadis marfu' berkenaan dengan takwil di atas, namun semuanya sangat lemah sekali. Intinya bahwa larangan ini benar-benar berlaku pada syair yang mubah tadi. Bukan syair yang di dalamnya ada kalimat-kalimat penghinaan, kalimat kotor, kalimat corok, kalimat maksiat, bukan itu. Itu lebih lagi. Ya, itu lebih terlarang lagi. Itu justru bisa dikatakan haram dia. Tanpa harus bersyair, ucapan-ucapan kotor juga haram, ucapan-ucapan keji itu haram, tanpa harus dia bersyair, membuat sebuah syair. 6. Kemudian faedah yang kedua, kata beliau, kandungan bab yang kedua, maksudnya adalah syair mendominasi dirinya dan menguasai fikirannya sehingga memalingkannya dari ilmu syar'i dan zikrullah, sebagaimana yang disyaratkan dalam hadis dengan kata dipenuhi. Bukti lainnya adalah sebuah hadis yang sahih dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, "Inna minasyi'r la hikmah." Sungguh di antara syair itu ada yang berisi kata-kata hikmah. Jadi pada dasarnya ketika syair itu tidak melampaui batas, boleh, silahkan Anda melantunkan syair. Ya. Bintang yang di langit jatuh di malam hari, kan begitu. Bulan juga bersinar di malam hari. Aku berjalan di malam hari. Nah, malam hari semuanya kan begitu ya. Contoh itu seperti itu. Tapi tujuannya apa? Untuk memberi nasihat, ya. Untuk memberi nasihat misalnya, atau untuk memotivasi. Aku berjalan di malam hari untuk membantu saudaraku di malam hari, misalnya. Ya, untuk motivasi. Enggak apa-apa. Yang terlarang di sini adalah berlebih-lebihan melantunkan syair, karena Nabi SAW dalam hadisnya menyebutkan ini, inna minasyi'r la hikmah. Nah, beliau juga pernah membawakan beberapa syair, terutama pada waktu perang Khandaq beliau bersyair. Pada waktu perang Khandaq beliau bersyair. Apa tujuannya? Untuk memberikan semangat para sahabat kaum muslimin waktu itu. Ya, jadi kebiasaan para salaf terdahulu, mereka itu bersyair ketika sakit, mereka bersyair. Ya, ketika safar mereka bersyair, apalagi kalau safar menggunakan unta. Unta paling senang dengan syair. Kalau dengar syair, unta itu lebih laju. Ya, unta itu lebih laju.
Makanya Nabi pernah menegur Anjasyah yang waktu itu sedang mengendarai unta, sementara di atas unta itu ada sekedup, ada istri-istri Nabi. Ya, karena dia bersyair, sangat bersyair sepanjang jalan, unta itu jadi semangat. Akhirnya terlalu guncang. Maka Nabi mengatakan, "Wahai ya Anjasyah, qawarir. Anjasyah, itu ada gelas-gelas kaca itu di atas, mudah pecah. Jangan terlalu laju." Begitu ya. Antum juga gitu kalau bawa keluarga wanita, istri, jangan laju-laju. Nggak boleh laju-laju. Ya, kecuali sama laki-laki kan gitu ya, laju, wah semangat itu, laju terus katanya gitu ya. Taib. Ya, jadi itu kebiasaan dulu ketika sakit. Abu Bakar ketika sakit bersyair. Kenapa? Untuk menghibur diri, supaya nggak terlalu mengenang dan tidak terlalu merasakan rasa sakitnya. Kenapa? Kalau terlalu dipikirin rasa sakit itu, lama-lama ngingkari takdir, ya kan? Lama-lama dia, gimana sih Allah ini kok nggak sembuh-sembuh, katanya. Nauzubillah. Bagus dia bersyair lagi sakit. Ya, supaya apa? Supaya lupa dia rasa sakit itu. Ketika safar juga, karena safar itu kan lama biasanya ya, panjang, akan menemui kesulitan-kesulitan. Ya. As-safaru qita'atun minal adzab. Safar itu bagian dari potongan dari siksaan. Demikian juga saat perjalanan untuk peperangan. Nah, para sahabat itu sering bersyair dalam perjalanan mau ketemu musuh, supaya nggak terlalu mikir musuh kan gitu kan. Ini nggak mikir menang kalah ya, menang kalah, repot aja, syair saja sudah kan gitu. Bersyair saja kita supaya nggak ingat itu. Nah, selain itu ketika mereka berada bersama Rasulullah di Madinah, mereka disibukkan dengan ilmu, disibukkan dengan Al-Quran, bukan disibukkan dengan syair, karena mereka paham tidak disukai terlalu banyak syair, kecuali pada kondisi-kondisi yang memang sangat dibutuhkan. Taib. Ketiga, dikecualikan juga syair-syair yang berisi pujian yang hak bagi Allah dan Rasulnya. Demikian pula syair-syair yang berisi zikir, kezuhudan, nasihat dalam kapasitas yang tidak berlebihan. Oke, jelas? Jelas ya? Taib. Wallahu a'lam.